dipastikan. Ya, kita akan langsung masuk pada acara peresmian yang terakhir. Shalom, selamat siang Bapak Ibu serta Ibu Bupati. Izin sebut nama Petronella Krenak Esos, dan Bapak Wakil Bupati izin sebut nama Johan Bodori Esos MTAP. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan kami tim pemenangan nelayan Sayolo Raya. Perlu diketahui kita bersama bahwa posko nelayan Kampung Sayolo terdiri ada 4 posko, 1 posko induk, 3 posko ranting. Dan khusus jumlah keseluruhan kami mulai dari posko induk dan 3 posko ranting berjumlah 142 terlepas dari pendukung. Dan target kami dari jumlah DPT Kampung Sayolo yang berjumlah 742 adalah 300. Dari jumlah DPT 742. Kami berkomitmen untuk terus mendukung Ibu dan Bapak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Hormat kami. Nama Bernardus Koterisa, jabatan Ketua Tim Milenial Kampung Sayolo. Laporan ini dapat disesuaikan dengan detail dan data yang lebih spesifik sesuai dengan situasi aktual yang terjadi di kami Sayolo Raya. Bacakan aspirasi kami tim relawan pendukung posko Kampung Sayolo Pontianak periode 2024-2029. Pada kesempatan momentum yang baik ini, dalam rangka pelaksanaan kegiatan peresmian posko Kampung Sayolo dan pelantikan tim kerja pemenangan Kampung Sayolo, maka kami datang menyampaikan aspirasi kami kepada Ibu Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak Esos dan Bapak Wakil Bupati Sorong Selatan Johan Bodori Esos MTAP. Lewat kebijakan Ibu dan Wakil Bupati Sorong Selatan periode 2024-2029 sebagai berikut. 1. Kami meminta agar bisa memperhatikan dan mengakomodir para pendukung nelayan dari Kampung Sayolo pada bidang pendidikan, khusus yang dari SMP ke SMA lewat program ADM dan yang dari SMA ke perguruan tinggi lewat program ADIK serta pendidikan IPN. 2. Kami meminta agar bisa memperhatikan dan mengakomodir para pendukung nelayan dari Kampung Sayolo pada bidang kesehatan, yaitu lewat program air bersih dan pencegahan stunting. 3. Kami meminta agar bisa membuat kebijakan atau program infrastruktur, yaitu penggusuran Gunung Sayolo atau pembuatan jembatan layang. Demikian aspirasi ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan Ibu dan Wakil Bupati Sorong Selatan. Kami sampaikan terima kasih. Kongres. Nama topoe, natepe, tukai, dan motape. Artinya bahwa datang lihat saya, dengar saya, pulang, tapi harus menurut saya. Inilah yang kami ada bawa di situ. Begitu, karena kita semua ada di sini. Dari pantai sampai yang ada itu prinsip nelayan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja karena mengingat waktu saya tidak menyampaikan orasi kampanye, tapi perlu saya klarifikasi. Ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman dari tempat yang ada menyampaikan terkait dengan Kampung Petekaran. Ini saya perlu klarifikasi. Karena yang kerja adalah Johan Bodori. Waktu itu saya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Dan mekanisme ini saya tahu persis.
Jadi ketika kita bicara tentang pemekaran kampung tahapan ini kan kita sudah lewati. Sampai saat ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu anak-anak bahwa sekarang dari 260 kampung persiapan, kini kita tinggal sudah masuk babak yang terakhir, yaitu pembuatan peta dan penetapan jumlah penduduk masing-masing kampung. Ini yang perlu kami jelaskan. Sehingga pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat kita sekarang sudah kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial DIB yang ada di Bogor, kerjasama dengan Universitas Pakuan. Bagian teknik ini kita sudah melakukan bagian itu, dan kepala-kepala kampung sudah melakukan penandatanganan masing-masing batas-batas wilayah antara kampung satu dengan kampung yang lain. Saya tadi pagi baru ditelepon oleh Pak Bambang dari Badan Informasi Geospasial. Beliau sebagai salah satu tenaga teknis di Universitas Pakuan, beliau sampaikan untuk 121 kampung petanya sudah final informasi tadi. Ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian berikutnya, lalu untuk masuk ke kampung-kampung persiapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa ketika mereka itu masyarakat harus dukung orang kandidat tertentu untuk nanti dia yang mekarkan Kabupaten Imeco atau daerah otonom baru, sesungguhnya itu tidak benar. Siapapun yang terpilih daerah otonom baru Imeco pasti akan mekar. Saya sekretaris tim kerja dan kami bersama anak-anak intelektual kami sudah kerja. Salah satunya Otis Asikasau, Agus Biai, almarhum Ipar Burakai. Kami sudah kerja bagian itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa nanti dia jadi bupati baru mereka ketua Mengkose. Bagian itu adalah tanggung jawab dan kerjanya pemerintah. Sejak zaman Otoy Halau, kemudian Samsudin Aniluli, ini kita sudah kerja. Sampai terakhir kami waktu itu sudah di gedung DPR Komisi 2 untuk penetapan dan pengesahan tahun 2025 moratorium itu akan dicabut. Sudah pasti Imeco nomor 1. Sehingga bagian ini perlu kami klarifikasi. Yang paling terakhir, ada yang mengatakan bahwa Johan Budi sudah melakukan komitmen politik dengan salah satu kandidat. Itu sesungguhnya tidak benar. Sekali lagi, saya tidak pernah melakukan komitmen politik untuk dengan salah satu kandidat. Kita semua punya hak yang sama, masing-masing maju. Saya itu orang Imeco, kita masih beradu. Siapa yang kuat di Imeco? Begitu. Tidak usah pakai jual-jual. Kalau mau punya perilaku bagus, orang yang kepilih. Karena ketemu di jalan, bendera mau pinang, bendera mau pinang. Sampai main dan Johan Budi juga punya harga diri. Saya sudah berhenti. Semestinya sama 19 tahun masa kerja saya. Tapi saya sudah beristirahat. Itu berarti saya tidak pernah kompromi dengan siapa-siapa. Tidak ada kompromi politik. Yang ada adalah kepercayaan, identitas politik. Itu yang paling utama. Jadi dengan saya sampaikan, saya tidak punya kepentingan komitmen politik dengan siapa-siapa. Mari kita tunjukkan orang Imeco yang ada di kampung, yang ada 40 kampung yang ada di wilayah Imeco, mulai dari distrik Ais, Betemani, Inawatan, Kokora, Kokora Utara. Nanti orang lihat sudah pasti Johan Budi. Begitu. Kalau ada pesan saya ini Bogor maju, itu berarti pesan dari saya. Tapi saya juga Johan Budi. Tapi begitu saja. Saya menyampaikan terima kasih banyak supaya perlu ketahui tidak ada yang saya pernah kompromi dan penandatanganan MOU komitmen bahwa saya kerja buat dia, itu tidak ada. Kita semua punya harga diri. Harga diri pribadi ya, begitu. Saya bikin itu dulu, terima kasih. Calon wakil bupati Sorong Selatan periode 2024-2029 bersama dengan tim pemenangan pimpinan partai politik, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sungguh luar biasa kepada seluruh lapisan masyarakat, kepala kampung Sayolo selaku pejabat pembina politik tingkat kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, intelektual kampung Sayolo yang begitu dengan sukacita menyambut kedatangan kami di kampung Sayolo begitu luar biasa. Lebih khusus mama-mama Noken kampung Sayolo yang saya banggakan dan saya cintai. Sesuai dengan aspirasi yang sudah disampaikan oleh tim pemenangan, nelayan kampung Sayolo hampir sesuai dengan 9 program unggulan, tetapi juga 23 program strategis nelayan tahun 2024-2029. Jika Tuhan berkehendak, jika masyarakat menginginkan dan mengiyakan untuk saya dengan Bapak Peduli jadi bupati dan wakil bupati, pasti kami akan selesaikan satu demi satu. Yang kedua, terkait dengan Praja IPDN Sayolo, setiap tahun pasti ada perwakilan untuk IPDN dari kampung Sayolo.
karena perwakilan adik-adik di Beko paling banyak yang